Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Stefania Theodora Lajar dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Pengertian remaja. Remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Menurut Mapiare, masa remaja berlangsung antara umur 12 sampai 21 tahun untuk wanita dan 13 sampai 22 tahun untuk laki-laki. Rentang usia masa remaja tersebut dibagi menjadi dua, yaitu 12 sampai 18 tahun adalah remaja dan usia 17 sampai 22 tahun adalah yaitu remaja akhir. Remaja menurut bahasa disebut dengan adolescence. Berasal dari kata adolescence yang artinya tumbuh untuk mencapai kematangan. Menurut Harlock, istilah adolescence sesungguhnya memiliki arti mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Panjangan tersebut didukung oleh Piaget yang mengatakan bahwa secara psikologis, remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi jualan masyarakat dewasa, yaitu suatu usia di mana anak tidak merasa berada di bawah tingkat orang yang lebih tua, melainkan merasa sama atau tidak atau sejajar. Adapun karakteristik masa remaja. Yang pertama, konsep tentang adolescence. Pengertian dasar istilah adolescence hanyalah pertumbuhan ke arah kematangan. Masa ini adalah periode permulaan pubertas dengan kedewasaan yang secara kasar antara usia 14 sampai 25 tahun untuk laki-laki dan 12 sampai 21 tahun untuk wanita. Kedua, keunikan remaja. Psikologi objektif selalu menekankan bahwa pertumbuhan adalah sesuatu yang berlangsung terus-menerus dan bersifat bertahap. Oleh karena itu, individu tidak sekaligus berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda, walaupun terjadi kematangan. Seperti tumbuhnya kumis, tumbuhnya bulu pada bagian-bagian tertentu, dengan timbulnya perubahan suara pada laki-laki. Tugas-tugas perkembangan masa remaja. Yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya. Kedua, mampu menerima dan memahami perasaan seks usia dewasa. Ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Keempat, mencapai kemandirian emosional. Kelima, mencapai kemandirian ekonomi. Keenam, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Ketujuh, memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Kedelapan, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Kesembilan, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. Kesepuluh, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan masyarakat. Hakikat pertumbuhan dan perkembangan remaja. Pertumbuhan yang terjadi sebagai perubahan individu lebih mengacu dan menekankan pada aspek perubahan fisik ke arah lebih maju. Perkembangan berkaitan erat dengan pertumbuhan. Terdapat perbedaan antara pertumbuhan dan kematangan. Pertumbuhan menunjukkan perubahan biologis yang bersifat kuantitatif, seperti bertambah panjang ukuran tungkai, bertambah lebarnya lingkar kepala, bertambah beratnya tubuh, dan semakin sempurnanya susunan tulang dan jaringan saraf. Sedangkan kematangan menunjukkan perubahan biologis yang bersifat kualitatif. Hukum-hukum perkembangan bagi remaja. Yang pertama, hukum tempo perkembangan. Tempo berarti waktu atau masa. Maknanya bahwa berlangsung perkembangan individu yang satu tidak sama cepat
yang konstan, tetapi kadang-kadang dan irama cepat, lambat, atau bahkan seperti berarti dan kemudian seperti dipacu. 3. Hukum rekapitulasi berpendapat bahwa perkembangan psikis individu akan pengulangan urutan tingkat atau tingkat laku dari perkembangan nenek moyang suatu bangsa. 4. Hukum masa peka. Menurut Montessori, dalam perkembangannya, anak tersebut suatu saat yang sangat tepat bagi suatu fungsi untuk dapat berkembang dengan baik sekali atau sangat sensitif dan sangat dengan mudah untuk merespons stimulasi yang datang kepada dirinya. 5. Hukum masa menentang bahwa perkembangan individu tidak selalu berlangsung dengan tenang dan teratur, tetapi pada masa-masa tertentu terjadi data guncangan membawa perubahan secara radikal. 6. Hukum masa eksploratif. Eksploratif yang berarti perjalanan yang dipelopori oleh seorang ahli dari Belanda yang bernama Langevel berpandangan bahwa perkembangan individu merupakan suatu proses yang berlangsung sebagai suatu penjelajahan dan penemuan pada individu yang bersangkutan. Individu yang lahir merupakan warga baru yang belum mengenal dunia. 7. Hukum pertahanan diri adalah suatu respon dalam bentuk sikap atau perilaku individu yang memunculkan ketika dirinya merasa mendapatkan stimulasi yang tidak sesuai atau tidak menyenangkan. 8. Hukum perkembangan diri. Sesungguhnya setiap individu memiliki dorongan alamiah untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Keberhasilan individu dalam mempertahankan diri memerlukan usaha aktif dan kreatif